Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daud, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 IAIN Samarinda. Ya, pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Baik, Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya dari awal nanti hingga hari akhir dari pembelajaran kita ini ya selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa ini, saya persilakan salah satu teman kalian untuk memimpin, silakan. Baik, Pak. Saya yang memimpin. Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih ya pada Saudara Aprilian yang telah memimpin doa. Dalam pertemuan minggu lalu kita sudah berbicara tentang pernikahan ya. Alhamdulillah sudah bisa memahami, bisa menjelaskan, bahkan berdiskusi bersama tentang itu. Selanjutnya hari ini kita akan masuk pada materi yang juga sangat relevan ya, sangat berhubungan ya, karena orang habis menikah berumah tangga tentu didukung oleh ini ya, apa itu? Bekerja keras dan tanggung jawab ya. Kerja keras dan tanggung jawab. Materinya adalah yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.5, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di dalam masyarakat ya, masyarakat. Indikatornya ini, indikator pencapaiannya menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab, mengidentifikasi cara-cara kerja keras dan tanggung jawab, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian nanti kita mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab, mengidentifikasi hikmahnya ya, hikmah dan manfaat kerja keras dan tanggung jawab, mengaitkan antara kerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, ini tujuan kita. Mengidentifikasi cara-cara kerja keras dan tanggung jawab, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab, mengidentifikasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian nanti kita mengaitkan antara kerja keras, tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Paham nak ya? Paham, Pak. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Siapa tahu masih ada yang kurang paham? Lanjut, Pak. Sudah jelas. Oke. Baik anak-anak sekalian, ilustrasi saja bahwa bekerja keras dan tanggung jawab itu sangat diperlukan, ya. Karena hidup tanpa bekerja keras dan tanggung jawab, kita tidak ada apa-apanya. Karena makhluk yang namanya manusia itu harus berikhtiar, harus berusaha menuju sebuah kesuksesan. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada materi ya tentang makna bekerja keras dan tanggung jawab. Ya. Sini disebutkan ya, apa ini? Pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Coba Aditama bisa dibacakan. Bacakan Aditama, bisa enggak? Dengar, kelihatan enggak? Ya. Aditama. Silakan dibacakan. Sepertinya koneksinya, Pak. Oh, koneksinya. Coba Aprilian. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan akhirat. Kira-kira Muhammad Aditama sudah dengar? Ya, Pak. Ya, gimana tadi? Pengertiannya tadi itu? Sangat jelas sekali, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Yang lainnya Arya? Siap, jelas, Pak. Coba Arya, tanggung jawab apa itu? Jelas, Pak. Secara bahasa, tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab, dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Artinya, bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Ya. Jelas ya, Aprilian? Adam? Jelas, Pak. Yang lainnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Jadi, Pak. ya, ada dua ya. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Dan ini sangat relevan duanya. Karena bekerja tanpa ada tanggung jawab itu juga tidak bisa. Harus ada saling bersinergi. Ya, seperti itu. Nah, ini kita pahami ya, bahwa bekerja itu fakta ya. Ya, Ya, nyata ya. Nyata, Pak. Nyata, Pak. Ya, kalau tidak bekerja orang, Tidak dapat uang, Pak. ya, dapat uang, Pak. Udah hidup. tidak hidup. Ya, intinya Semua butuh uang, Pak. ah
Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar uang, tapi kebutuhan hidup, ya. Karena ada dulu orang bekerja tidak dapat uang, tapi yang didapat itu hasil pertanian, beras, ya, umbi yang dimakan. Ya, dulu susah sekali menjual ke pasar ya karena jauh dan sebagainya. Ya, tapi bekerja keras, mencangkul apa dan sebagainya, baru dia menanam, menghasilkan. Itulah yang dikonsumsi, yang dimakan untuk kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi bekerja keras, apakah ini yang dimaksud dengan bekerja keras? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Ya. Pak, salah satunya. Salah satunya, ya. Apakah juga ini dikatakan kerja keras? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Apa bedanya yang dua contoh ini? Kalau yang pertama mungkin bekerja kerasnya dalam bentuk tenaga, Pak. Tapi yang kedua ini dalam bentuk pikiran. Iya. Sepakat ya, Ditama? Iya, Pak. Arya? Ya, Pak, setuju, Pak. Ya. Kalau yang pertama ini, kenapa harus bekerja seperti ini? Karena ada yang Karena ada tujuannya, Pak. Ada yang dibangun seperti itu. Kalau yang ini, Ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya untuk seperti dengan memunculkan ide-ide lewat pikiran seperti itu. kayak gitu ya, Aditama? Iya, Pak, kurang lebih kayak gitu. Ya. Yang lain, ya, Pak, sama, Pak. yang putri-putri, siswi, Iya, Pak. Sama, Pak. sama ya? Pak. Ya. Iya. Ini bekerja sesuai dengan keahliannya. Ini juga bekerja sesuai dengan keahliannya. Betul, Kayak Pak. gitu ya? Nah, Betul, Pak. Ya, Pak. kalau ahli dibilang molen, bidang cangkul mencangkul, maka itulah dia keahliannya. Dia itulah tempat bekerja kerasnya. Tapi kalau dia ahli komputer, ahli merancang, ahli memikirkan sesuatu, ini tempatnya. Cuma memang beda ya tempatnya ya. Iya, Pak. Ya, Ya. Pak. Kalau ini areal terbuka, kalau ini areal, Tertutup. kalau Indoor ini dan outdoor dan indoor. kalau ini bisa panas, bisa dingin. Kalau ini, Dingin. Terus. nah, di situ aja bedanya ya, Nak ya. Apa yang membedakan ini dengan ini? Apanya, Pak? Yang membedakan bisa kerja, dia dapat panas dan dingin, dia ada juga bekerja hanya dingin saja. Apa yang membedakan di sini? Pendidikan sih, Pak. Oh, pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu bisa mempengaruhi kerja kita, kerja keras kita ke depan ya, kayak gitu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Kalau kalian sebagai pelajar, arahnya kemana? Ke sini, ke sini. Yang dingin, Pak. Ya, yang dingin, Pak. Yang dingin selalu, Pak. Yang dingin. Ya, kita bercita-cita supaya dapat bekerja keras tapi suasananya adem ya, Ada, ya, Pak. Nyaman. nyaman, kondusif. Baik. Bapak putarkan ini, bisa terputar enggak ini ya? Kita langsung ke materi bawah ya. Ini anak sekalian, sesuai dengan tadi ya pengertian daripada makna bekerja keras dan tanggung jawab, ya tentu saja didukung oleh fakta dengan dalil ya. Ada faktanya, tentu juga harus ada dalilnya ya. Dalilnya berkaitan dengan ini ya. Ada ayat Al-Qur'an
yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Ya. Bisa dibaca dalilnya itu, Nak? Yang artinya nggak, Pak? Ayatnya kelihatan enggak? Kecil sih, Pak. Kecil betul, Pak. Ya. Bapak bacakan dulu ya, supaya mudah-mudahan kalian bisa baca nanti di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanam wa takhluquna ibkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqan wa'buduhu waskurulah ilaihi turja'un. Ya. Kalian mengartikan. Arya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-hala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Kira-kira maksudnya itu apa itu? Mintalah rezeki hanya kepada Allah. Ya. Jangan Ya. lewat syaiton. Ya. Enggak, Pak. Jangan nyembah Jangan. berhala, Pak. Iya, Menyekutukan jangan Jangan menyekutukan Allah. ya, menyekutukan Allah. Apa ada begitu ya? Bekerja tapi menyekutukan Allah. Ada, Pak, pesugihan. dukun, Pak, iya. Jadi dukun. Pesugihan ya. Bersekutu dengan kaya. setan. Ya, dia menggunakan makhluk lain ya, yang tidak terlihat untuk meraih Jadi, harta. kekayaan. Ya. Di ayat berikutnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bisa dibaca ya? Muhammad Aditama bisa? Bisa, Pak. Ya, coba dibaca, Nak. Terjemahannya nggak, Pak? Ayatnya dulu. Pak, bisa di zoom nggak, Pak? Saya nggak kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya? Diperbesar itu, Pak. Ya. Ke kanan dikit, Pak. Bisa ya? Terlalu kabur, Pak. Terlalu kabur. Kayak gini? Itu kelihatan. Ya. Silakan, Nak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaika kana anhu mas'ula. Ya. Pintar kok baca ya. Ya, Pak. Dan janganlah kamu, coba Aprilia. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ya, ini apa maksudnya ini, Arya? Ya, Pak. Apa maksudnya itu? Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya, Pak, bantu, Pak. Ya, silakan, Nak. Betul. Jadi maksudnya kalau ketika kita tidak mempunyai ilmunya, kita istilahnya jangan sembarangan dalam melakukan hal tersebut, kayak mengamalkan sesuatu atau apapun itu. Karena
segala sesuatunya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Karena semuanya akan menjadi saksi apa yang kita lakukan selama di dunia. Seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih, Arya, Aprilian. setuju ya, Aditama? Setuju, Pak. Oke, Sangat setuju sekali. Arya, Ya, Pak. setuju? Setuju sekali, Pak. Setuju Saya sekali. sependapat, Pak. Iya. Yang lain? Selfie? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, ya. Baik. Jadi, kan semua orang memiliki pengetahuan dan capaian habis belajar ya, selesai belajar. Nah, di sini nanti melatar belakangi, ya. Ya, melatar belakangi kita untuk bekerja ya ke depannya, ya, sesuai dengan keilmuan dan background yang kita miliki. Karena kalau diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, kayak gitu ya. Baik. 4 prinsip kerja keras dalam Islam. 1. Halal. 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 Ya. Apa itu halal? Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Makannya. Berarti kalau ada halal berarti ada haram gitu ya? Ada, Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau yang halal itu tentu saja cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang haram, Sebaliknya, Yang Pak. keluar. Iya, sebaliknya. contoh. Area contohnya. Mencuri, Pak. Oh, Korupsi. mencuri. Ya. Mencuri itu Eh, ya. Apalagi ya, Brilian? menyogok, Pak. Suap. Misalnya untuk Suap. mendapatkan pekerjaan, ya, dengan menyuap. Menyuap. Dapat kerjaan tapi caranya menyuap. Artinya kalau menyuap itu bisa saja bukan bidangnya tapi bisa bekerja oleh karena hasil suap, ya. Ya. Halal tapi baik, ya. Yang kedua, Arya, Menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. maksudnya itu apa tuh? Pekerjaannya nggak menyusahin orang lain, Pak. Iya. Jadi orang beriman itu dilarang menjadi Penalu bagi orang lain, Pak. ya benalu. Tahu benalu ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya. Tumpang. Ya, kalau ada di pohon-pohon itu ya ada bunga yang nempel tumbuh di situ tapi merusak pohon itu, bisa mati ya. Ya. Oke. Yang ketiga, Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, yang artinya mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. iya. Gitu ya, Pino. Andi Husin, mana Andi Husin ini? Ya, itu ya, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga itu hukumnya fardu ain, ya. Harus bekerja. Tidak dapat diwakilkan atau menunaikannya termasuk kategori jihad. Orang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan itu jihad. Kalau orang jihad itu seandainya dia dalam keadaan meninggal dunia, maka jadi mati syahid ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Yang keempat,
bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial dan mengecam keras sikap tutur mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Berarti kita tidak boleh egois ya. Iya, Betul, Pak. Pak. Ya, Selagi masih bisa kita membantu, maka dibantulah. Ya, itulah fungsinya infak dan sedekah ya. Kita berinfak, kita bersedekah kepada orang yang tidak Tidak mampu, Pak. mampu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya alasan mengapa harus bekerja keras. 1. Dengan tegas memerintahkan Dengan kepada tegas. orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya, karena karya seseorang yang akan menentukan kualitas seorang beriman, sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9 dan Quran Surah Taha ayat 75. Allah Ya, Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan memperhatikan karya seseorang, sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Karya orang-orang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, sebagaimana tersebut dalam Quran Surah An-Nahl ayat 93. ya. Itu ya alasannya mengapa harus bekerja keras. Ya. Sesuai dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-Jum'at ayat 10 dan ayat yang semakna dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12. Allah hanya dapat dicari dengan berusaha, kerja keras untuk berkarya. Tanpa berkarya, mustahil karunia Allah itu akan diperoleh. Itu, Pak. ya. Jadi manusia itu kalau tidak berusaha, ya, karunia Allah tidak akan datang ke rumah ya. Iya, Pak. Ya, harus berusaha, berikhtiar sekeras mungkin. Lanjutannya, Arya. Alasan 3. Diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-A'raf, perintah untuk meneliti alam ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran Surah Ar-Rum dan Al-Imran. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diciptakan secara tidak sia-sia. Baik, ya. Itu alasan ya kita harus bekerja keras. Kemudian selanjutnya Diperintahkan untuk meneliti segala. silakan. Silakan, Yan. Yang ketiga kan? Ya. 4. Keempat. Oh ya, yang keempat. Diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Orang yang diangkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mencelakakan diri dan membuat zolim karena zolim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. Baik. Yang kelima. 5. Diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mencari rizki yang halal dan toib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka. Hanya orang-orang yang solih yang akan masuk surga. Lalu yang keenam, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Tuh. Nah, sudah tadi ya alasannya harus kita bekerja ya. Bagaimana penerapan kita
perilaku bekerja keras dan tanggung jawab, ya. Untuk menerapkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab, pertama yang harus dilakukan adalah Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. waktu efektif dan efisien, ya. Jadi waktu itu jangan sampai dibuat sia-sia. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, wal as, demi masa, innal insana lafi us, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ya. Kenapa waktu rugi itu? Karena banyak orang yang tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, Gali dan kembangkan potensi diri secara baik. artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia dengan pikiran yang cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas intelektual, cerdas kebajikan, dan cerdas akhlak. Dengan bekerja keras, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi cerdasnya untuk meraih kesuksesan. Kemampuan-kemampuan menggali dan mengembangkan potensi diri inilah yang pada akhirnya dapat mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktunya, Pak. Baik, ya. Jadi potensi kita ini harus digali, Digali, Pak. ya, harus dikembangkan. Singkatnya Ya. Pak, Allah memberikan kelebihan setiap kepada manusia tersebut. Tinggal bagaimana manusia tersebut mengembangkan apa yang telah dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Ya. Allah sudah kasih, tinggal kita mengembangkan, Memanfaatkan. ya. Iya. Baik. Selanjutnya, Selalu fokus, melabelkan diri dan berkata positif. Bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu harus fokus dan berani melabelkan diri bahwa pasti sukses dan berhasil dengan dirinya. Kata-kata positif pasti bisa dan menjauhkan diri dari kata putus asa, tidak mampu, dan sebagainya. Seseorang dapat sukses dalam usahanya jika mereka bekerja keras. baik. Itu ya. Hikmahnya. Hikmah dari bekerja keras dan tanggung jawab: 1. Mendapatkan hasil yang optimal atau maksimal. 2. Memperoleh kepuasan batin. 3. Membuka pintu-pintu keberkahan dan kepercayaan. 4. Mendapatkan penghargaan atau kehormatan dari orang lain. 5. Dicatat sebagai pribadi yang dedikasi pada tugas dan fungsinya. 6. Yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, dan orang-orang yang beriman. Baik. Mbak Ya. Yani cara siapa? Suaranya di-mute dulu, Nak. Di-mute. Siapa itu? Mic. Ya. Jadi itu ya. Hikmah manfaat bekerja keras dan tanggung jawab, ya. Supaya kita mendapat hasil yang optimal, maksimal, peroleh kepuasan batin, membuka pintu-pintu keberkahan dan kepercayaan, mendapatkan penghargaan, kehormatan dari orang lain, dicatat sebagai pribadi yang punya dedikasi pada tugas dan fungsinya, dicintai Allah, para malaikat, dan orang beriman. Ya, paham, Nak, ya? Paham, Pak? Mbak. Ya, itu nanti tugas dan tanggung jawab kita. Ya, Bapak tanggung jawabnya tentu bekerja keras dan tanggung jawab di dalam mendidik, karena guru kan. Kalian sebagai Ya. pelajar tentu tanggung jawabnya Untuk belajar. belajar. Sekeras mungkin ya, belajar semaksimal mungkin. Ya, karena supaya hasilnya nanti bisa maksimal, ya kan? Betul, Ya, Pak. Pak. Nah, seperti itu, ya. Baik, anak sekalian, terkait pertemuan hari ini, ya, alhamdulillah bisa kita pahami, ya, tentang bagaimana bekerja keras, tanggung jawab, ya. Sudah memahami dalilnya, ya, terkait dengan bagaimana kita bekerja keras dengan tanggung jawab, ya. Kemudian juga bagaimana kita mengidentifikasi supaya kehidupan di dalam masyarakat itu beraktivitas, bekerja sesuai dengan potensi masing-masing, ya kan? Ada yang bekerja Iya, Pak. keras di luar, ada yang bekerja keras di dalam ruangan, ada yang panas, ada yang adem. Itu
adalah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, itulah yang dapat kita hubungkan. Bagaimana bekerja dengan bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa saksikan kiri kanan lingkungan kita, di rumah, di sekolah, di pasar, ya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup, ya. Ulangan hariannya insya Allah kita akan laksanakan minggu yang akan datang, karena ini baru pertemuan pertama, ya. Materi yang akan datang itu berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab, ya, tapi bagaimana kita menghubungkan antara bekerja keras dan tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat, ya. Mudah-mudahan di dalam pertemuan nanti Anda bisa lebih bersemangat, lebih optimal, ya, sehingga di dalam pembelajaran seoptimal mungkin bisa kita capai, ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Untuk Baik, Pak. ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan pimpin doa. Pimpin Dit. Ya, Adit, gantian. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama kita, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak sekalian. Hari ini sudah kita berdoa. Mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini cukup bersemangat, ya. Selanjutnya tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Bapak, mohon maaf di dalam pertemuan ini bila mana ada kata, ya, yang tidak berkenan. Atas nama pribadi Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.